Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sepeda hibrid adalah perpaduan karakter dari dua jenis sepeda, road bike dan MTB. Dengan menggunakan ban berdiameter 29 inci atau 700C seperti yang digunakan sepeda road bike, sepeda hibrid dapat meluncur dengan cepat di jalan beraspal dibandingkan MTB konvensional. Bagi pesepeda yang menggunakan sepeda hibrid di perkotaan dengan jalan yang beraspal mulus, tentu lebih fokus kepada kecepatan. Kecepatan untuk sepeda apapun dipengaruhi dua faktor, yaitu RPM dan gear ratio. Sebelumnya, terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan bagi yang belum, mohon bantuannya untuk subscribe biar kita tambah semangat dalam membuat video. Gear ratio. Bila gear ratio drivetrain adalah 1, artinya satu putaran chainring akan memutar satu putaran ban belakang. Bila gear rasionya 2, artinya setiap satu putaran chainring akan memutar ban belakang sebanyak 2 kali. Gear ratio adalah salah satu indikasi keunggulan mekanis dari gear yang berbeda. Gear ratio yang besar, maka kecepatan sepeda pun besar. Nah, untuk meningkatkan gear ratio, kita bisa meningkatkan jumlah gigi chainring atau menurunkan jumlah gigi sprocket. Menaikkan chainring dari 48T ke 52T akan menaikkan kecepatan pada cadence yang sama dan keset yang sama. Tetapi konsekuensinya, setiap kayuhan membutuhkan tenaga yang besar pula. Nah, efisienkah perubahan ini? Mari kita lihat dari sisi waktu tempuh. Sepeda hibrid menggunakan ban berdiameter 700C atau 622 mm dan rata-rata RPM pesepeda adalah 60 RPM. Maka bila kita menggunakan chainring 48T dengan sprocket 11T, gear rasionya adalah 4,36. Bila jarak yang ditempuh 5 km, maka kita membutuhkan 587 putaran pedal. Dengan 60 RPM, berarti kita membutuhkan waktu 9,78 menit, kurang lebih 10 menit. Bila chainring dinaikkan menjadi 52T, maka kita membutuhkan 542 putaran pedal. Dan untuk jarak yang sama, ditempuh dalam waktu 9,03 menit. Ini berarti menaikkan chainring untuk jarak tempuh 5 km dengan cadence yang sama, sprocket yang sama, hanya selisih 45 detik. Bagaimana dengan menurunkan sprocket? Rata-rata sprocket terkecil di pasaran adalah 11T. 10T hanya ada di grup set 12 speed seperti Shimano Deore M6100 12 speed. Ukuran sprocketnya 10-51T. Di samping itu, sprocket 10T membutuhkan hub roda khusus, yaitu yang mendukung microspline. Masalahnya, harga grup set 12 speed termasuk mahal, yaitu sekitar 6 jutaan, dan gear ring yang lebih banyak untuk tanjakan. Sedangkan untuk kecepatan hanya berubah dari 11T ke 10T. Sepadankah uang 6 juta dengan kenaikan kecepatan? Yuk kita hitung efisiensi waktunya. Anggaplah crankset masih 48T, maka gear rasionya menjadi 4,8. Untuk jarak 5 km, kita membutuhkan 534 putaran crankset, dan dengan 60 RPM, maka waktu tempuh adalah 8,89 menit. Telat 54 detik bila kita tidak merubah drivetrain. Atau kita rubah dua-duanya, crankset dan sprocket. Crank menggunakan 52T, sprocket menggunakan 10T, maka gear ratio menjadi 5,2. Dan untuk jarak 5 km, kita membutuhkan 493 putaran pedal yang membutuhkan waktu 8,21 menit atau lebih cepat 1,57 menit dibulatkan 2 menit. Bagaimana dengan faktor RPM? Para senior sering berseloroh, mau 7 speed, 9 speed, atau 12 speed, yang penting dengkul. Maksudnya adalah semakin kuat otot kaki kita mengayuh pedal, semakin tinggi RPM yang bisa kita capai. Rata-rata RPM bagi yang terlatih berkisar antara 80-100 RPM. Oke, mari kita lihat sejauh mana perubahannya bila RPM yang kita naikkan.
Dan ingat, menaikkan RPM tidak perlu mengeluarkan jutaan rupiah, cukup latihan yang rutin. Dari perhitungan semula, untuk chainring 48T dan sprocket 11T, kita membutuhkan 587 putaran. Nah, bagi yang memiliki RPM 80, waktu yang ditempuh adalah 7,33 menit. Dan bagi yang memiliki RPM 100, waktu tempuhnya 5,87 menit. Perubahan yang sangat drastis. Selisih waktu tempuh berkisar antara 2,44 menit sampai dengan 3,91 menit. Bandingkan dengan efisiensi waktu karena perubahan drive train yang selisih waktunya berkisar antara 0,75 menit sampai dengan 1,57 menit. Kesimpulan, meningkatkan kecepatan ada dua cara, yaitu meningkatkan gear ratio dan cadence. Peningkatan gear ratio untuk kecepatan tidak berpengaruh secara signifikan. Selisih waktu kurang dari 2 menit. Sedangkan yang terbaik adalah peningkatan cadence dengan selisih waktu di atas 2 menit. Peningkatan speed group set lebih terasa untuk tanjakan. Dan itu pun bukan kekuatan, tetapi kemulusan perpindahan gear yang ujung-ujungnya menghemat tenaga. Dan perlu kita ingat, tujuan kita menggunakan sepeda hibrid bukan untuk balapan, tetapi sepeda yang nyaman dan bisa diajak ngebut ketika bersepeda di dalam kota, baik untuk transportasi sehari-hari atau olahraga rutin. Terbiasa bersepeda akan meningkatkan kemampuan cadence kita setahap demi setahap, dan itu gratis. Tetap sehat, salam goes.